opening Kalau statement saya sih lebih senang itu ke Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. tahu firman tapi nggak melakukan gitu. Ya, silakan mungkin lebih awal bernarasi mungkin, Bang. Kalau saya sih saya kan dulu kan bukan Kristen juga sih, cuma dari kepercayaan yang lain. Tetapi saya lihat bahwa pas saya mempelajari Alkitab bahwa ada buah roh dan juga ada hidup dalam kedagingan. Itu kan ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Nah, 19, 20 sambung sampai 22. Itu yang harus dihasilkan oleh orang Kristen itu, bahwa bukan saja menjadi orang Kristen tahu firman, tapi nggak mau melakukannya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus mau melakukannya. Galatia 5 ayat 18-19. Galatia 5, 19 sampai 22. Boleh saya bacakannya, Pak ya? Boleh. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi saya lebih meninggalkan hidup yang lama, mengejar kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang lama itu seperti saya suka mabuk dulu. Terus ada kedengkian, ada iri hati, suka berselisih, suka marah, emosi yang tak terkendali. Begitu saya percaya Tuhan, saya merubah. Saya lebih belajar untuk penguasaan diri, artinya menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan hawa emosi, dan hidup dalam kasih, ya, belas kasihan, di mana saya juga mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Saya memberikan belas kasihan, baru ada sukacita, ada damai sejahtera, di mana saya tekankan hati saya, nggak boleh takut, harus mengalami yang namanya damai sejahtera. Terus harus mengalami yang namanya kesabaran, penguasaan diri untuk tidak terpancing oleh emosi. Ya, biasa perdebatan itu sering emosi, ya Pak Juma, ya. Terus ada kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini berbicara bukan gayanya lembut, ya, lemah gemulai, tapi hatinya yang lembut. Baru ada penguasaan diri. Ya, mungkin itu aja Pak Juma. Boleh ditanggapin. Baik. Jadi sebelum saya tanggapin, terlebih dahulu juga saya ingin sedikit menguraikan satu bagian dari berbagai macam bagian dalam kaidah Islam ketika berbicara mengenai ajaran keselamatan. Jadi Islam sendiri artinya adalah selamat, itu Islam. Jadi dalam kaitannya, Islam sebagai agama itu adalah netral, tidak merujuk kepada satu kelompok, tidak merujuk kepada satu golongan, tidak merujuk kepada satu suku, atau bangsa, atau wilayah, atau silsilah, atau keturunan. Tapi Islam itu sendiri artinya adalah selamat. Jadi siapapun yang mau selamat, ya Islam, kan gitu. Kemudian Islam sebagai satu pedoman, sebagai jalan, sebagai petunjuk,
tentu memiliki manual book sebagai landasan pijakan di dalam memfilter perilaku agar kita bisa selamat. Maka disebutlah kemudian Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa ini? Orang yang bertakwa ini adalah orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhannya tentu akan tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya, bukan kepada perintah manusia. Jadi ketika ada dua pilihan, sama-sama ada perintah yang sama, misalnya perintah dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Jangan engkau berzina. Perintah langsung dari Allah melalui nabinya. Kemudian ada perintah dari ibu atau ayah atau keluarga mengatakan jangan engkau berzina. Maka ketundukan kemudian umat Islam itu bukan kepada perintah kedua orang tua, jangan berzina. Tetapi ketundukannya adalah kepada perintah Tuhannya, jangan berzina. Jadi lebih mengedepankan perintah Tuhan daripada perintah manusia. Jadi ketundukannya itu bukan tunduk kepada orang tua, tapi tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengajarkan agar jangan berzina. Itu contoh. Lalu kemudian, kenapa umat Islam itu agamanya disebut selamat? Karena pondasi dalam kaidah keselamatan dalam Islam, yang pertama harus diselamatkan dulu adalah diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Jadi selamatkanlah dirimu. Setelah kau selamatkan dirimu, baru keselamatkan kemudian keluargamu. Lalu menyelamatkan orang lain. Jadi pertama itu kita dulu. Jangan kita menyelamatkan orang, menasihati orang, tapi kita sendiri melakukan kemaksiatan. Jadi menghindarkan kita dari api neraka itu dari diri dulu, lalu kemudian orang lain. Jadi memperbaiki diri, lalu memberikan materi pengajaran kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu tunduk kepada perintah Tuhan, lalu kemudian perintah Tuhan yang dia tunduk di sana, dia ajarkan kepada keluarganya juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu adanya di Islam. Jadi fattaqullah, bertakwa kepada Allah, dan juga kemudian taat kepada kedua orang tua, sekaligus menjalankan hubungan baik kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah, hablum minan nasnya harus kena. Mengasihi Allah, mengasihi sesama makhluk. Itu dalam kaidah Islam. Nah, terkait dengan yang tadi, mungkin saya bisa mengawali menanggapi apa yang saudara paparkan. Kita sangat menghargai itu, bahwa pola dalam kekristenan, seperti yang dijelaskan oleh saudara kita, ternyata mengasihi dan seterusnya itu adalah sesuatu yang menjadi cerminan keselamatan di dalam agama Kristen. Tapi ada hal yang menarik. Kalau tadi membaca Galatia 5, diterangkan bagaimana orang Kristen ini menjaga diri mereka dari pengaruh-pengaruh daging dan seterusnya. Menjaga diri mereka dari hal-hal menjadi keinginan daging. Tapi yang menggelitik bagi saya sebagai seorang Muslim, ketika ada dalil di dalam Bible, di mana itu juga bersumber dari surat-surat Paulus, misalnya di dalam 1 Korintus 10 nomor 23, atau mungkin yang ada di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, di mana orang Kristen diajarkan untuk menghalalkan segala sesuatu dan dibolehkan dalam segala hal. Artinya bahwa ini tidak sinkron antara Galatia 5 tadi dengan yang dikatakan bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan kemudian orang Kristen itu tidak lagi kemudian memperturutkan keinginan daging. Keinginan daging itu adalah memakan segala sesuatu. Menghalalkan segala sesuatu. Sedangkan yang dikatakan jangan mengingini keinginan daging, jangan memperturut keinginan daging itu seperti umat Islam. Seperti umat Yahudi. Ketika dilarang makan ini, mereka nggak makan. Dilarang makan minum itu, mereka nggak minum. Tapi kalau orang Kristen, berdasarkan pemahaman saya yang ada di dalil, segala sesuatunya bagi orang Kristen halal. Apapun yang diinginkan dagingnya boleh. Jadi
saya rasa perlu penjelasan dari pendeta ke saya. Bagaimana saya bisa memahami makna daripada keinginan daging oleh orang Kristen tidak lagi diperturutkan, tapi faktanya apa yang diinginkan perutnya, semua boleh masuk. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Pak Pendeta, dibuka dulu mikrofonnya, Pak. Dibuka dulu mikrofonnya. Itu mute-nya kan. Oke, silakan. Oh gitu. Udah terbuka ya? Udah, lanjut. Oke. Di sini yang tadi saya jelaskan tentang kedagingan itu adalah perbuatan. Perbuatan kita misalnya waktu kecil kan Pak, kita waktu masih kecil ada kakak dan adik. Kakak adiknya dibelikan mainan. Tapi dia enggak. Terus dia iri hati. Dia dengki. Nah, keinginan daging itu larinya ke situ. Terus kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Jadi kita di dalam kekristenan itu diajarkan untuk tidak lagi mementingkan diri kita, tapi lebih mementingkan orang lain di atas kepentingan kita. Nah, kedagingannya itu di situ, Pak. Terus ada perjinahan, jelas perjinahan sudah nggak boleh di dalam kekristenan, juga berdosa kalau berzina. Ya, berzina, ya. Dan terus ada lagi tadi Galatia 5, ya, kita buka lagi kembali. Galatia 5 ayat 19. Nah, di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, bercabul, ya itu nggak boleh. Terus bercemar itu nggak boleh. Hawa nafsu ini hawa nafsu seksual, hawa nafsu kemarahan, itu nggak boleh lagi terjadi di dalam orang Kristen. Memang nggak mudah, tapi kita belajar untuk ada penguasaan diri, ya, untuk tidak marah, untuk bisa lebih bersabar. Terus penyembahan berhala itu bahwa kita nggak boleh menyembah Allah lain selain kepercayaan kita kepada yang kita percaya. Sihir itu ya sumpah serapah. Misalnya ada orang utang kita nggak mau bayar, baru kita katakan, mudahan kamu ketabrak. Nggak rela uang saya dimakan. Tuh. Nah itu sihir, sumpah serapah. Perseteruan itu suka berselisih, ya. Nggak cocok sama orang lain, ya, selalu mencari kesalahan orang, suka berseteru, suka mencari kesalahan, perselisihan juga. Nah, iri hati, nggak suka lihat orang senang lihat orang susah, ya, iri hati. Terus amarahnya nggak jelas, boleh marah tapi jelas. Kalau marah nggak jelas itu nggak boleh. Terus kepentingan diri sendiri udah saya jelaskan. Baru percidraan, roh pemecah itu suka memecah. Misalnya saya berkata kepada Pak dosen, ya, Pak dosen namanya tadi, ya, dosen kristologi. Saya berbicara kepada Pak dosen, saya berbicara tentang Juma. Pak Juma itu orangnya begini, orangnya nggak baik, gini. Terus saya ngomong sama Pak Juma, saya tentang ke Pak dosen begini, Pak Juma, gini. Nah itu roh pemecah. Nah, itu di dalam kekristenan sebenarnya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada, dihilangkan, dimatikan. Artinya jangan diaktifkan. Kedengkian, ya, kedengkian, baru kemabukan, ya, mabuk sampai mabuk, nyakiti orang, bunuh orang, maki-maki orang, itu nggak boleh. Nah, di situ Pak, arti kedagingannya bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal perbuatan kita. Oke. Ada hal menarik, ya. Kalau kita lihat di dalam pengajaran secara utuh, kalau kami umat Islam itu kan jelas Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhannya. Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina. Umat Islam kemudian dilarang untuk berzina, dan larangannya itu tidak pernah dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika kami tidak berzina, kami tunduk kepada perintah Allah, Tuhan yang kami sembah.
Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, di Keluaran 20 nomor 14, jangan kau berzina. Itu ada perintah juga, jangan kau berzina. Mm-mm. Lalu kemudian perintah ini, menurut Paulus, di dalam Efesus 2:15, Kristus, dengan matinya Kristus atau Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Keluaran 20:14 ini dibatalkan oleh Paulus. Lalu kemudian Paulus membuat aturan baru di dalam 1 Korintus 6 nomor 9 kalau saya tidak salah. Di situ ada perintah jangan mencabul atau jangan berzina. Jadi perintah Tuhannya dibatalkan dulu. Lalu Paulus tampil membuat perintah yang agak mirip dengan perintah itu. Nah, Kristen sekarang taatnya kepada Paulus. Sedangkan kalau berbicara mengenai zina, berdasarkan pengajaran Yesus, itu adalah hal yang sangat berat. Dan Kristen sayang sekali tidak bisa sampai hari ini menjalankan itu. Mohon maaf, mungkin saya keliru, nanti bisa diluruskan. Contoh misalnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, Yesus mengatakan bahwa ketika ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20:14, jangan kau berzina. Kata Yesus, jika hanya selevel itu, tidak berzina, kau tidak masuk surga. Kamu harus lebih baik, kamu harus lebih sempurna dari ahli Taurat. Lalu Yesus menjabarkan di dalam Matius 5 nomor 27, kamu mendengarkan jangan kau berzina. Akan tetapi, nah ajaran Yesus nih, hidup lebih baik, lebih sempurna dari ahli Taurat yang jangan berzina itu adalah barang siapa yang melihat perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Lalu apa yang terjadi, kata Yesus, ketika ada orang mengingini wanita dan menginginkan dalam hatinya, matanya harus dicungkil. Kata Yesus, lebih baik satu matamu ditiadakan daripada dua matamu dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Ini ajaran Yesus. Betul. Ya, itu ajaran Yesus. Tapi saudara Kristen tidak menjalankan, setahu saya nih. Nah, sedangkan yang dijalankan oleh saudara kita Kristen seperti yang di Galatia tadi, atau di 1 Korintus 6 nomor 9, jangan kau mencabul, jangan kamu memburit. Nah, ini yang ditaati oleh saudara kami Kristen. Perintah Tuhannya dibatalkan, perintah Yesusnya cungkil mata tidak dilakukan, tapi kembali membentuk suatu pengajaran jangan mencambul atau jangan berzina, sama seperti perintah Elohim yang sudah dibatalkan Paulus dengan mengatakan Yesus menjadi pembatalnya. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah. Jangan berzina, batal. Lalu Paulus membuat perintah baru, jangan mencabul. Nah, Kristen di mana posisinya? Kristen taat kepada Paulus. Ini yang saya tangkap. Ajaran Kristen itu baik dalam segi aspek kehidupan. Jangan berzina. Kalau dia taat kepada Paulus, Kristen tidak boleh berzina. Karena ada perintah 1 Korintus 9, jangan mencambul, jangan memborit. Kalau taat kepada Paulus. Tetapi adakah perintah kemudian dari Tuhannya Yahudi untuk taat kepada Paulus setelah Paulus membatalkan hukum Tuhan? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar bagi saya. Ketika Yesus mengatakan kepada yang ingin membunuhnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan Bapa Elohim sudah dibatalkan, keinginan Paulus kemudian yang dilakukan. Saya kira saudara saya kalau menangkap ini sangat luar biasa untuk kita kaji. Silakan. Ya Pak. Jadi Efesus 2 ayat 15 itu membatalkan yang ini Pak, bukan hukum moralnya, tapi hukum seremonialnya. Misalnya hari Sabat, terus soal makanan, minuman, sunatnya memang dibatalkan. Tetapi hukum moralnya yang 10 perintah Allah yang didapat oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah kedua orang tuamu, itu gak dibatalin. Nah, jadi konteksnya itu yang dibatalin itu hukum seremonialnya. Jadi apa yang dibatalkan itu
meniadakan hukum seremonialnya, Pak. Jadi kalau hukum yang 10 perintah Allah jangan berzina itu tetap kita orang Kristen harus melakukannya. Jadi yang tadi Pak udah ngomong dan kita juga sebagai saya terus belajar ya. Maksudnya itu berzina itu bukan saja melakukan hubungan baru dikatakan berzina, melihat aja dan mengingini dalam hatinya wanita lain selain istri kita itu udah berzina. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen itu kehidupan Kristen kita harus lebih daripada ahli-ahli Taurat. Itu yang Tuhan perintahkan, yang sedang saya lakukan. Nah, kenapa tadi ditanya, kenapa orang Kristen banyak tidak melakukannya? Memang nggak gampang, Pak. Karena orang yang bisa melakukan ini adalah orang Kristen yang punya relasi dengan Tuhan. Artinya, kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya ada di dalam kita, baru kita bisa lakukan. Kalau orang Kristen mengaku KTP saja orang Kristen, dia nggak pernah baca Alkitab, dan dia tidak menghidupi Alkitab, dan dia tidak mau melakukan apa perintah Tuhan. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau harus hidup sama seperti aku hidup, kata Tuhan. Itu ada kan Pak ya? Dan itu harus kita hidupin. Nah, kalau kita hidupi itu, berarti kita harus ada relasi dengan Tuhan. Kita harus ada di dalam Dia, dan firman-Nya di dalam kita, itu di dalam pokok anggur, ya. Itu dikatakan, minta apa saja Tuhan akan kasih. Nah, jadi saya juga waktu saya berusaha untuk sendiri lakukan, tanpa ada Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan, saya nggak bisa, Pak. Tapi saya lihat waktu saya taat, saya lihat saya boleh ada di dalam Tuhan, maksudnya waktu saya nggak mampu misalnya, Tuhan mampukan saya. Saya berkata, Tuhan mampukan saya. Akhirnya tiba-tiba saya bisa mampu. Wah, saya percaya bahwa ini bukan saya, tapi Tuhan yang ada di dalam saya, yang memampukan saya untuk bisa hidup seperti Dia hidup. Ya. Nah, jadi di dalam kekristenan itu ada juga dalam status hamba. Hamba, anak, sahabat, dan mempelai. Ya. Jadi waktu kita hamba itu, Tuhan gak mau jadikan kita hamba. Artinya hamba itu gak tahu apa-apa yang tuannya lakukan. Hamba kan sama dengan tuan. Hamba itu gak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi kita sebagai orang Kristen diangkat menjadi anak. Dari hamba menjadi anak. Nah, kalau anak kan ada warisan dari bapaknya. Sebagai hubungan bapak sama anak. Terus ada sahabat. Sahabat itu memberitahukan apa yang mau dilakukan sahabat kita. Misalnya saya bersahabat sama Pak Juma. Misalnya saya mau lakukan sesuatu, saya ngomong sama Pak Juma. Pak Juma, saya mau lakukan ini. Nah, itu namanya sahabat. Nah, ada tingkatan lagi yang namanya mempelai. Mempelai bukan hubungan suami istri, tapi hubungan mempelai itu adalah hubungan yang kedekatan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Artinya hubungan yang dekat, ya. Hubungan suami istri diibaratkan perumpamaan hubungan suami istri yang dekat, ya. Saya punya istri saya tahu apa yang saya mau, dan saya juga tahu apa yang istri saya mau. Nah, hubungan dengan Tuhan itu juga seperti hubungan kedekatan. Nah, itu adalah relasi. Jadi, waktu saya ada dekat sama Tuhan, Tuhan ada di dalam saya, maka saya juga bisa lakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu Pak. Kalau ada mungkin Pak, kalau ada yang saya belum jawab diingatkan nanti Pak ya. Iya, baik. Jadi tadi ada pernyataan saudara kita ya dari Pak Pendeta ini yang berbicara tentang seremonial dan seterusnya. Padahal dalil itu sudah sangat jelas bahwasanya dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, ketentuan, perintah yang ada di dalamnya. Namun secara tradisi dan budaya, saudara kita Kristen mengatakan yang 10 itu nggak dihapuskan. Karena kalau dihapuskan itu akan nampak sekali bahwa memang perbedaan mencolok Islam, Yahudi dan Kristen itu nyata. Maka 10 hukum ini
seakan-akan masih digunakan meskipun sebenarnya itu tidak dipakai lagi. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kan orang-orang Yahudi dilarang mengilahkan manusia, mengilahkan makhluk. Tapi Kristen boleh mengilahkan makhluk. Dalam arti kata, Yesus sebagai manusia, Roh Kudus sebagai burung merpati. Nah, orang Yahudi nggak boleh menggantikan ilah mereka yang maha suci, Yesaya 5:16, dengan makhluk. Sesuci apapun makhluk itu yang namanya makhluk nggak boleh disembah, karena ilahnya orang Yahudi itu tidak boleh diduakan. Nah, itu contohnya. Jadi kalau dikatakan 10 masih kami pakai, berarti bagaimana dengan dalil yang tadi? Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan. Nah, kalau saudara saya Kristen, Matius 5:27 mau dijalankan sesuai dengan ajaran Yesus, di data 20-nya dikatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik daripada hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Kamu mendengarkan jangan berzina. Oh, itu kata Yesus itu belum apa-apa, kata Yesus. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sempurna menurut Yesus adalah memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, harus cungkil mata. Itu baru dikatakan lebih baik. Sekarang, apakah saudara saya Kristen memandang wanita tidak mengingini dalam hati? Pasti, kalau dia normal, pasti mengingini. Nah, apa kata Yesus agama lebih baik itu? La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Artinya ketika kau melihat wanita, tundukkan pandanganmu segera supaya kamu tidak menginginkan, supaya kau tidak bersahwat. Kapan kamu bersahwat? Matamu cungkil. Nah, apakah saudara saya Kristen ini sudah mempraktekkan itu? Tidak. Dengan kata lain, mohon maaf, ketika saudara Kristen tidak melakukan pencabulan atau tidak melakukan perzinahan, maka bukan Yesusnya yang ditaati, bukan Elohimnya yang ditaati, tetapi Paulusnya. Tapi supaya tidak dianggap taatnya kepada Paulus, maka dikatakan yang 10 itu tidak dibatalin. Mana dalilnya? Bahwa yang dibatalkan ini cuma seremonial. Ketaatan kepada hukum 10 ini tidak dibatalkan. Dalilnya mana? Tidak ada. Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 5, data 19, siapapun yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, sekarang pendeta mengatakan seremonial dihapuskan 600 sekian. Nah, Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil, tidak boleh, tidak akan masuk surga. Mereka akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, sekarang ternyata dibatalin. Untuk apa dikatakan dipakai 10? Ya untuk memberikan legitimasi, memberikan legalitas kepada Paulus agar ajaran Paulus itu masih bisa dipakai. Jangan mencabul. Jadi kalau saudara Kristen tidak mencabul, bukan taat kepada perintah hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu perintah Tuhan kepada kaumnya, Bani Israel. Bukan kepada Roma, Yunani, Belanda, Indonesia, bukan. Tapi kepada ahli Taurat yang pemilik Torah, yaitu Bani Yakub. Nah, sedangkan Yesusnya mengatakan mengingini wanita, cungkil mata. Kristen melakukan enggak? Enggak. Tapi Kristen tidak berzina. Oh, kalau begitu dia jatuhnya kepada ketaatan kepada Paulus. Itu yang saya tahu. Mungkin keliru, tapi tolong sertakan dengan data. Kalau saya keliru untuk membantah data saya. Silakan abangku. Ya. Kalau kita taat sama Paulus, Pak Juma, Abang Juma, itu kita nggak akan bisa lakukan firman. Tapi pada waktu kita taat sama Tuhan, baru kita bisa melakukannya. Jadi sekali lagi tadi saya udah jelaskan bahwa saya juga nggak bisa lakukan apapun firman Tuhan kalau saya pakai kekuatan saya, mengandalkan manusia selain Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 15 itu dikatakan, barang siapa di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus maksudnya, dan firman-Nya di dalam kamu, firman-Nya di dalam saya, baru saya bisa lakukan firman.
Dan banyak orang Kristen nggak bisa Pak lakukan itu. Karena dia masih di luar. Bukan maksudnya dia tetap percaya Tuhan, tapi tidak ada di dalam Tuhan, tapi memakai kekuatan dia. Ya nggak bisa. Tapi kalau dia ada di dalam Tuhan, dia pasti bisa. Nah, jadi dalam kekristenan juga pada masa ini Pak Abang Juma, bahwa masih dalam anugerah. Anugerah itu bahwa kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, baru kesempatan itu sudah hilang. Artinya penghakiman, kita nggak bisa lagi berubah. Begitu kita dipanggil Tuhan, seseorang mati dipanggil Tuhan, itu udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dan perbuatannya lah mengikuti dia nanti. Jadi dia nggak bisa lagi untuk bertobat. Nah, masa bertobat itu Tuhan memberikan kesempatan pada waktu dia masih hidup. Masih bisa bergerak, masih bisa berubah, itu kesempatan. Tapi kalau sudah meninggal, itu nggak ada lagi kesempatan, dan perbuatannya lagi nanti yang akan dihukum atau dihakimi. Itu Pak Jum. Oke, abangku, kita kerucutkan. Boleh enggak saya minta dalil di mana yang 10 itu masih berlaku perintahnya? Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Paulus mendoktrin di sana. Keluaran. Sorry. Ya Pak, sorry. Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat. Nomor 21-nya, dia katakan, aku tidak meninggalkan kasih karunia. Sebab jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu kata Paulus. Jadi kalau saudara masih menganggap 10 hukum ini masih berlaku, maka ya saya katakan, mana dalilnya? Karena Paulus sendiri mengatakan semuanya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Dan kesempurnaan, kalau dianggap ajaran Kristen itu sempurna, kesempurnaan itu berasal dari poin-poin atau item-item pengajaran Paulus yang merupakan doktrin yang dia bangun sendiri, seperti yang tadi yang saya katakan 1 Korintus 6 nomor 9. Jangan bercabul, jangan berzina. Atas perintah siapa Paulus menyampaikan itu? Atas perintah siapa? Perintah Yesus. Yesus mengajarkan apa? Cungkil mata. Perintah Elohim sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Dan itu perintah Elohim hanya berlaku kepada Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah ini, ya, tapi kalau saudara membangun narasi bahwa Kristen itu harus begini, ya silakan, sah-sah saja. Karena Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1, aku Paulus yang harus kamu jadikan aku teladanmu, aku yang harus menjadi teladan. Jadi Paulus yang harus jadi teladan. Kalau Yesus yang jadi teladan, berarti sudah banyak orang-orang di gereja matanya dicungkil, Pak. Kenapa? Kita lihat data statistik nih. Berapa angka perceraian yang ada di kekristenan. Sedangkan di Kristen itu nggak boleh bercerai. Selain karena zina. Berarti kalau cerai itu ada 1000 orang. Berarti ada 1000 orang yang memandang wanita dengan mengingininya sehingga terjadi perzinahan. Berarti ada 1000 orang Kristen yang akan dicungkil biji matanya. Tapi satu pun tak ada. Berarti tidak ada ketaatan terhadap ajaran Yesusnya. Sekali lagi saya baca data, Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, dilarang berzina. Yang lebih sempurna adalah cungkil mata. Kalau kau memandang wanita dan kamu bernafsu melihatnya, siapa yang bisa menjalankan itu? Kristen? Gak bisa. Kristen hanya sebatas jangan berzina tok. Tapi boleh melihat. Boleh memandang. Makanya di gereja, mohon maaf, mungkin itulah sebabnya boleh memakai rok pendek ke sana. Laki-laki normal mana yang melihat paha mulus tidak ada keinginan? Pasti ada keinginan.
Nah ini Yesus katakan cungkil mata. Jadi ajaran Yesus itu memang berat. Memang berat sekali. Dan kalau di Islam la taqrabuz zina. Jangan mendekati, jangan mendekati. Jangankan berzina, mendekati pun tidak. Nah kalau Kristen jangan berzina, berarti yang lainnya boleh. Pegangan tangan boleh, sentuh-sentuhan boleh. Kemudian saling memandang dengan kedip-kedip mata sampai telan liur, itu boleh. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan dalil jangan mencabul. Tapi mendekatinya boleh. Kalau di Islam dan ajaran Yesus, no. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati hal-hal yang bisa menjatuhkan dirimu pada poin persinahan. Contoh, memandang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan kemudian halal untuknya. Tidak boleh dalam Islam. Nah, itu ajaran Yesus, Bang. Itu ajaran Yesus. Nah, sayangnya di Kristen, mohon maaf, tidak ada yang cungkil mata. Saya kira begitu. Mereka belum ini, Pak. Maksudnya, yaitu tadi saya katakan kembali bahwa semua orang Kristen itu nggak bisa lakukan tanpa dia punya relasi dengan Tuhan. Artinya, seperti pokok anggur itu, Pak. Jadi ranting itu, ada pokok, ranting tidak bisa berbuah kalau dia tidak ada di pokok anggur itu. Itu Yesus memberikan perumpamaan. Jadi, ini pokok anggur, ranting harus ada di dalam. Nah, kita ini rantingnya, orang Kristen itu rantingnya, harus ada di dalam. Yesus itu pokok anggurnya. Nah, kalau kita ada di dalam pokok anggur, di dalam Yesus, baru kita bisa menghasilkan buah yang Yesus mau. Artinya, apa yang Yesus lakukan, kita bisa lakukan. Nah, Yesus bisa melakukan, dia nggak berzina. Jadi selama di Alkitab dicatat bahwa Yesus itu tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa. Nah, kalau kita ada di dalam Yesus, sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan Yesus, dan firman-Nya ada di dalam kita, dan kita sungguh-sungguh meminta kuasa Tuhan untuk melakukannya, dan dia berikan, sama seperti pokok anggur itu ada ranting manusia di dalam pokok anggur, dia ada, maka dia bisa menghasilkan sesuai dengan pokok anggur ini. Buahnya, buah anggur yang sesuai dengan pokok anggur. Nah, itu ilustrasinya, Pak. Nah, jadi saya juga tidak bisa berkata bahwa orang Kristen yang tidak bisa melakukan harus dicungkil. Karena dia nggak tahu tentang kebenaran, bagaimana dia harus hidup. Dan ini juga masih diberikan kesempatan. Pada waktu manusia masih hidup, itu diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi nanti kalau sudah masa waktunya, waktu habis manusia itu waktu dia meninggal, atau kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam kekristenan kan ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, itu masanya habis. Nah, masanya habis itu sudah penghakiman atau penghukuman. Ya, sekali lagi saya katakan, Pak, orang Kristen tidak akan bisa untuk melakukan, apalagi dia dikuasai oleh roh perjinahan, ya. Maksudnya, hawa nafsu seksualnya gede, ya. Seperti Daud juga jatuh dalam dosa. Berseba, ya, istri Uria diambil, ya. Nah, itu kalau dia tidak ada penguasaan diri yang tadi kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22, penguasaan diri, dia menguasai nafsu seksnya. Bahwa dia tahu akibatnya nanti kalau dia ngambil istri orang, suaminya dibunuh, dia punya penguasaan diri dan dia ada di dalam Tuhan, pasti dia nggak akan lakukan itu, Pak. Apalagi berzina, melihat, mengingini, dia juga nggak akan lakukan itu. Apabila dia benar-benar ada di dalam pokok anggur itu. Karena ranting anggur akan berbuah buah anggur apabila ada di pokok. Juga sebagai orang Kristen bisa berbuah apabila ada di pokok anggur, yaitu Yesus Tuhan, maka saya bisa lakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Jadi kalau saya berkata bahwa saya percaya sama Paulus, saya memakai kekuatan Paulus, saya nggak bisa juga lakukan firman. Itu Pak Juma. Mungkin nggak ketemu ya, maksudnya belum connect ya. Ya, izin. Tadi pertanyaan Bang Zuma, Pak Pendeta, itu ada nggak dalil yang bisa ditunjukkan oleh Pak Pendeta mengenai
di dalam Efesus 2:15 itu hukum seremonial aja yang dibatalkan gitu loh. Bisa Ada nggak di Keluaran 20 Pak, maaf, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru jangan membuat bagimu patung atau menyembah berhala. Baru jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu ada hormatilah ayahmu dan ibumu, janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Enggak, bukan itu loh Pak Pendeta. Tadi pertanyaan Bang Zuma, di mana data ketika teman-teman Kristen menerangkan soal Efesus Oh ya, 2:15? bilang itu ya, seremonial. Ya, itu hanya seremonial aja. Di mana dalilnya, datanya? Bisa ditunjukkan nggak? Silakan Pak Pendeta. Oh, saya dapatnya di eksegese sih. Cuma nanti kalau memang itu saya carikan besok ya. Karena ini besok nanti kapan nanti kalau bisa ketemu lagi sama Bang Zuma ya. Siap. Bang Zuma, monitor didengar tadi jawabannya Pak Pendeta Ministry? Signal beliau kali ini. Oh, jelek ya? Kalau gini, Enggak, 1, 2, 3. Signalnya Bang Zuma yang ini, karena beliau kan lagi di gunung nih. Nggak apa-apa, Oh, tutup gitu. kamera aja Bang Zuma. Bang Zuma tutup kamera aja, nggak apa-apa. Pak Pendeta juga nggak apa-apa kalau mau tutup kamera, biar tidak terpengaruh jaringan. Oke. Biasanya kan karena buka kamera tuh. Monitor Bang Zuma? Ya. Belum normal ya. Ntar dulu teman-teman ya. Jadi jawaban Pak Pendeta tadi belum ada ya, dalil dan literasi. Sebentar kita sambil menunggu Bang Zuma. Bang Zuma lagi di gunung, itu mungkin hujan di daerah beliau. Oh, di signal daerah, bermasalah. daerah mana? Sulawesi ya? Iya, lagi di gunung beliau. Oh. Oh iya siap. Lagi di gunung beliau ini, katanya jaringan Starlink itu gangguan kalau hujan. Jadi nggak apa-apa, standby aja dulu Bang Zuma. Mungkin ada teman-teman Muslim yang lain mungkin, atau teman-teman Kristen yang berkenan untuk ngobrol santai. Silakan. Ini kebetulan ada Bang Handi nih. Signalnya beliau nih. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Oh, ada apa ini? Signalnya Bang Zuma tuh bermasalah, lagi di gunung. Iya, Starlink kan bermasalah kalau hujan di sana beda. Iya, jadi Kenal Pak Pendeta. Ya. Iya Pak, salam kenal. Saya Pak monitor siapa semua ya? dari bawah. Pak siapa? Pak Saya Andi. Andi Sulawesi, Pak. Oke, Andi Sulawesi. Sulawesi mana Pak? Iya. Tetangga sama Bang Juma. Saya juga di gunung. Oh iya. Nggak jauh dari Di Gunung Toraja TKP. atau Gunung Mamasa? Bulu Serong, Pak. Oh iya Pak. Dekat TKP ada laka pesawat itu, Pak. Nggak jauh. Pak, itu tadi kan ada Efesus 2:15 tuh, Pak. Ya, betul. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, di situ ada kata segala gitu loh, segala perintah dan ketentuan. Tapi saya dengar tadi, Anda ini ada yang dibatalkan, ada yang tidak. Pertanyaannya Bang Spandi tadi itu dan Bang Juma juga, berdasarkan apa dipilih-pilih gitu loh maksudnya Pak Pendeta. Ada yang dibatalin hukum Taurat, ada yang enggak gitu loh Pak. Itu dasarnya apa gitu loh, silakan Pak. Iya, yang dibatalin itu yang ini Pak, hukum yang ditambahkan. Hukum yang ditambahkan dari hukum yang didapat Nabi Musa itu di Gunung Sinai. Kan 10 perintah Allah. Nah, itu yang ditambahkan itu yang dibatalin. Yang asli yang ditulis oleh tangan Tuhan di batu loh batu oleh yang diterima Nabi Musa, Tuhan menulis di loh batu di Gunung Sinai, itu nggak dibatalin. Jadi hukum yang ditambahkan setelah itu yang dibatalin gitu. Pak, saya persingkat, menurut Pak Pendeta itu, apakah Kristen menjalankan hukum Taurat atau tidak Pak?
Seharusnya harus, Pak. Seharusnya dia harus jalankan. Semuanya Pak harus. Semua orang Kristen harus menjalankan. Oke. Termasuk rumah ibadah gitu Pak. Rumah ibadah itu hukum Tauratnya bukan gereja loh Pak, sinagog. Oke. Tadi saya Gimana juga tuh, ada Pak? bahas sama Pak dosen tadi sebelumnya. Jadi sebenarnya kekristenan itu bukan agama, Pak, tapi relasi hubungan pengikut Kristus dengan Yesus. Jadi secara pribadi dia mengikuti. Jadi sebenarnya gereja itu juga tempat ibadah saja, bentuk bangunannya. Tetapi yang sebenarnya yang ditekankan di dalam kekristenan sekarang itu adalah tubuh bait Allah kita ini, tubuh manusia kita ini. Bukan ke situ saya maksudnya Pak. Jadi beda sekali itu kalau hukum Taurat kan sinagog Pak. Itu mengarah bait suci kan gitu ya. Iya. Gereja itu bukan bait suci Pak. Jadi tempat ibadahnya beda Pak. Jadi nggak ada hubungannya hukum Taurat dengan Kristen Pak. Itu satu ya. Yang kedua nih mengenai oknum yang disembah. Hukum Taurat kan ulangan 64 tuh Pak. Sembah Israel itu Pak ya. Adonai Elohim, Adonai Ehad gitu loh. Itu menyembah Elohim kan gitu Pak. Menyembah Yehovah kan gitu. Tapi kenapa di Kristen nambah ada Yesus Pak? Kenapa? Kalau taat hukum Taurat kenapa nambah Yesus sebagai Tuhan Pak? Gitu. Nah, kalau Yesus itu kan kalau firman yang menjadi manusia, baru Maria mengandung daripada Roh Kudus. Jadi kepercayaan orang Kristen itu bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Maka dia bisa disembah, Pak. Nah, jadi itu itu kan kepercayaan kami itu. Iya, kepercayaan Kristen begitu Pak. Kepercayaan yang ditanamkan dalam hukum Taurat nggak ada yang kayak gitu, Pak. Ya. Artinya Bang Andi, ya. ya ini kan Bang Zuma bermasalah nih signalnya. Mungkin kita nanti atur waktu untuk Pak Pendeta lagi diskusi lagi sama Bang Zuma. Untuk sekarang mungkin bisa 10-20 menit Bang Handi sama Pak Pendeta ngobrol-ngobrol santai. Silakan Bang Handi. Gak apa-apa ya Pak Pendeta ya. Santai aja. 10 menit lagi ya Pak. Soalnya saya biasa tidur. Aman-aman. Lanjut Bang Handi. Biasanya saya tidur jam 10, jam 11. Siap Pak Pendeta, siap aman-aman. Karena faktor usia udah Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, mohon maaf nih, hukum Taurat itu untuk Bani Israel Pak. Pak Juma tadi udah kasih data ya untuk Bani Yakob. Yeremia 31 kan. Itu ya perjanjian baru untuk Bani Yakob gitu hukum Taurat. Bukan untuk seluruh dunia kan gitu. Tapi kalau ada orang mau ikut-ikutan silakan, tapi jangan juga mengatasnamakan make tapi nggak dipakai gitu loh, nggak diaplikasikan dalam kehidupan keagamaan. Pertama konsep ketuhanan beda, ya tempat ibadah beda, hari beribadah beda, yang disembah beda, itu loh Pak. Dan memang Paulus saya akui di sana, Efesus 2:15 tadi itu dia membatalkan Yesus mati, hukum Taurat batal dengan segala perintah dan ketentuan. Ditambah lagi Galatia 2 berapa tadi itu ya? Galatia 21 berapa tadi? Galatia 2 nomor 21. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sia kematian Yesus, Pak. Pak Pendeta udah baca belum tuh? Galatia 2 nomor 21. Itu jelas itu, Pak. Saya baca, Pak ya. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Ada nggak kebenaran di hukum Taurat, Pak? Artinya bahwa gini Pak, semua kita itu nggak ada bisa melakukan hukum Taurat. Nggak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sangat banyak sebenarnya yang ditambahkan. Selain daripada 10 perintah Allah itu. Jadi banyak aturan-aturan di hukum Taurat itu manusia nggak bisa lakukan. Nah jadi, tapi Yesus bisa lakukan. Yesus menggenapinya di mana dia mati menggenapi hukum Taurat itu. Nah, jadi yang dibatalkan itu sebenarnya yang ditambahkan.
hukum Taurat yang ditambahkan, bukan hukum Taurat yang asli. Aslinya itu kan 10 perintah Allah yang tadi saya katakan bahwa Musa mendapatkan 10 perintah Allah itu di Gunung Sinai. Tuhan sendiri menulis dengan tangannya di Oke, Pak Lobat. Pendeta. Interaktif aja, Pak. Tidak ada manusia yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, Pak, untuk Bani Israel sampai sekarang ini, Pak, Yudaism masih sanggup melaksanakan hukum Taurat. Jadi nggak boleh juga memberikan judgment, menghukum Yudaism. Mereka masih mempergunakan hukum Taurat. Hukum Taurat sebagai sumber dari segala sumber mereka, Yudaism itu, Pak, sampai detik ini. Di zaman Nabi Musa juga gitu loh. Jadi nggak boleh mengatakan tidak ada manusia yang sanggup. Itu Yesus sanggup, Yesus taat terhadap hukum Taurat. Yesus berkata kan di Bible itu bahwa tidak boleh satu titik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Berarti Yesus sanggup melaksanakannya, Pak. Ya. Artinya Yesus sanggup, kenapa? Ya dia mengikuti semua itu. Berarti ada yang bisa melaksanakannya. Terus Kristen ini dari mana gitu loh? Apa hubungannya Kristen sama hukum Taurat? Itu pertanyaannya, Pak Pendeta. Jadi yang bisa lakukan itu sebenarnya Yesus saja, Pak. Manusia yang lain selain Yesus nggak bisa. Nabi Musa bisa, Pak. Nabi Musa kan ceritanya akhirnya kan dia nggak masuk tanah perjanjian itu di dalam Alkitab. Jadi menurut Pak Pendeta Nabi Musa ini pelanggar hukum Taurat? Bukan, dia melanggar. Ada dia disuruh untuk berkata kepada gunung batu, tapi dia memukul. Nah, jadi ada Kesimpulannya Pak. Kesimpulannya Pak Pendeta. Ini interaktif aja. Menurut Anda Nabi Musa itu melanggar hukum Taurat? Bukan melanggar, Pak. Ada dia melanggar perintah Allah yang ya, tadi kan melanggar suruh. Itu. Melanggar ya? Iya. Oke. Orang yang melanggar perintah Tuhan itu, Pak, itu ya, itu tempatnya di surga apa neraka, Pak? Melanggar perintah Allah. Iya. Kalau dia bertobat ya berubah, Pak. Kalau dia nggak bertobat ya tetap ada hukumannya. Nabi Musa bertobat nggak, Pak? Kalau Nabi Musa pada akhir hidupnya dia menang. Karena dia, menurut penafsiran saya, karena dia juga bersama Elia, itu ada waktu menampakkan diri kepada Yesus. Ya intinya Nabi Musa, intinya Nabi Musa ya, dia yang menerima Torah, Kak. Masa dia yang melanggar, Pak? Gimana sih? Kan aneh itu, dia yang menerima Torah, masa dia yang langgar? Gimana Bapak ini? Nah, tapi Nabi Musa kan, tapi saya nggak mengatakan Nabi Musa melanggar hukum Taurat, Pak. Kan tadi Anda mau hanya Yesus yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Iya, jika hanya Yesus, berarti Nabi Musa nggak bisa dong. Kan gitu, Pak. Konsisten dong. Oke, nanti besok saya kasih jawabannya ya, Pak. Nabi Musa. Baik. Soalnya, kalau diskusi ini kan nggak bisa cari data-data secara cepat. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai data sih, Pak. Cuman pakai logika aja bahwa yang menerima hukum Taurat itu dia sendiri yang melanggar gitu ya. Kan itu sih sebagai logika berpikirnya di sana. Yang kedua, Pak, Yesus tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu menurut Anda menggenapi hukum Taurat atau menambahkan hukum Taurat? Menggenapi, Pak. Dia menggenapi. Ya. Menggenapi itu, Pak, menambah atau mengurangi, Pak? Maksudnya menggenapi itu menghidupin, menggenapi, memenuhi hukum Taurat. Ya, memenuhi artinya menjalankan hukum Taurat, taat terhadap hukum Taurat, gitu ya, Pak ya? Oke. Kalau Kristen, Pak, taat nggak terhadap hukum Taurat? Harusnya taat, Pak. Nggak boleh tidak. Tapi taat yang taat yang itu 10 aja, Pak. Itulah pertanyaannya, kembali lagi, Pak, kenapa dipilih-pilih? Iya, memang maksudnya itu aja yang secara didapat dari Tuhan. Tuhan menulisnya di loh batu itu. Tapi kan Yesus berkata tidak boleh ngurangin satu titik, Pak. Kenapa Anda ngurangin banyak? Bukan, itu kan hukum Taurat itu kan ada yang ditambahkan, ada yang didapat dari Tuhan langsung. Nah, dari Tuhan langsung ini nggak boleh dihapuskan. Siapa tapi yang ngomong kayak gitu, Pak? Yesus berkata satu titik, Pak. Semua hukum Taurat satu titik nggak boleh, Pak. Apalagi satu pasal, Pak. Hukum Taurat itu kan berasal dari Nabi Musa yang disuruh berpuasa 40 hari 40 malam. Itu sebagian perintah, Pak. Kan banyak yang lain.
seperti Itu yang sunat, ditambahkan. seperti sunat, makan haram halal dan seterusnya itu Pak. Gitu loh. Kalau gitu saya ikuti Pak Pendeta terakhir ya. 10 perintah Tuhan itu Pak, memang Kristen yakin Pak melaksanakan itu? Ya itu tadi saya ada katakan sama Bang Juma juga. Semua orang Kristen sebenarnya nggak bisa lakukan itu. Kalau Ya, terus? kalau dia tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Ilustrasinya gini Pak, pokok anggur, Saya dulu ranting, bertanya, boleh. Ntar dulu Bang. ranting anggur itu tidak akan bisa berbuah anggur kalau dia tidak ada di pokok anggur. Saya udah dengar tadi itu Pak, jawaban ada ke Bang Joma, masalah anggur kan gitu. Oke. Kita cek pertama Pak aja ya. 10 perintah Tuhan kan kalau pertama itu jangan ada padamu ilah-ilah lain ya Pak ya. Mm-mm. Itu maksudnya apa Pak Pendeta kira-kira? Maksudnya yang mana Pak tadi? Saya 10 perintah Tuhan dari nomor 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ilah lain Pak di situ udah di TB2 itu Pak udah dirubah. TB2 2023 udah dirubah oleh LAI. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Jadi artinya Tuhan harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Pencipta Pak, pencipta yang harus jadi terutama. Nggak boleh yang lain yang ada nggak boleh yang lain ada gitu. Jadi Oke, fokusnya kepada maksudnya di situ kalau pencipta. menurut saya Pak, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Artinya hanya ada satu ilah, nggak boleh nambah ilah Pak. Hanya satu ilah, betul Pak Pendeta? Iya, memang Oke. memang kita juga percaya dengan satu Allah yang esa Pak. Kalau ilah lain yang satu itu menurut Pak Pendeta yang mana Pak? Maksudnya itu Allah itu satu. Yang Tapi mana, dia Pak? punya, kalau saya kekristenan kan percaya 3 pribadi Pak, tapi satu. Nah, Oh, mungkin jadi itu pertanyaannya Pak ditambahin. Pendeta. Ya kan ditambahin. itu susah. Itu susah dimengerti. Itu Enggak, susah Pak, dimengerti sederhana. buat Saya nggak mau mempersulit Pak Pendeta. Kalau satu ilah lain, ilah itu siapa gitu loh. Nah, jadi ya kalau itu kan biasa dipanggil Allah kan, tapi ada 3 pribadi. Nah, Yesus Ini Bapak Pendeta nambah ini loh. Di situ jangan ada padamu ilah-ilah lain. Anda jadi 3. bukan 3 Pak, tapi satu, tapi Ya, kalau masing-masing punya tugas masing-masing. Ya kalau satu itu yang siapa Pak? Kalau satu itu Pak Pendeta. Mungkin Bang Andi. Kenapa jadi ribet gitu loh? Kalau ini Pak, kalau didiskusikan udah ketemu kita Pak. Ya mungkin besok aja Pak Pendeta izin mungkin. Maaf ya Pak Pendeta. Udah mentok. Salam toleransi Pak. Iya salam. Saya udah tadi janji sama Pak dosen, saya 1 jam aja tadi Iya, bahwa siap. saya biasa tidur jam 10 sih. Iya siap Pak Pendeta. Pak Pendeta Kalau dia terima ini, kasih banyak. kalau entar dulu, kalau hostnya ini kan dosen, kalau saya guru bahasa Indonesia Pak Pendeta. Oh ya, guru bahasa Indonesia. Iya, Salam toleransi ya Pak. Salam Pak Iya, Pendeta. salam Maaf ya Pak toleransi. Pendeta ya. Boleh saya pamit Iya. ya Pak. Iya, Siap, boleh, makasih banyak Pak Pendeta. Oke. Makasih Semua banyak. ya. Nanti besok siap, Saudara-saudaraku besok yang kita ada atur waktu di. lagi ya. Pak Pendeta besok kita atur waktu lagi. Oke, saya kirim salam dulu ya Pak sebentar. Terima Siap, kasih silakan. buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang di Komal ini, termasuk guru bahasa Indonesia tadi ya. Iya Pak, Handi Bang Sulawesi Juma, Pak. Di Sulawesi. Bang dosen, baru apa lagi? Handi. Ya, Handi Sulawesi. Handi Sulawesi. Ya. Kita semua kita boleh berbeda, tapi kita harus bersatu. Amin. Siap. Harus Kita wajib itu Pak. adalah warga bangsa Indonesia yang harus bersatu. Tidak ada Setuju itu perpecahan. Pak. Setuju, Oke. setuju. Ya. Salam toleransi, sukses Siap. selalu, Siap. dan berhasil kita semua. Oke, saya pamit ya Pak. Ya. Ya, makasih Pak Pendeta. Ya, oke. Ya. Selamat Salam malam. toleransi, tapi toleransi nggak boleh kebablasan. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi jangan pakai istilah agama kami. Itu nggak toleran namanya. Iya Pak Bahasa Guru Indonesia siap. lu lawan. Iya Pak Guru siap. Oke, ini ada abang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan Oten yang ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Handi ini lari-lari, kejar di sana sini, lari ke sana. Pusing juga ini orang. Kejarlah aku Bang Baal. Di mana aku berada Bang Baal harus ikut bantu Silakan, aku. Iya, Bang Baal makanya. Bang Aku Bang lagi ini nge-live kan Bang Handi,
Lari lagi. Ada Bang Levi nih, mau ngobrol santai mungkin. Silakan. Yang Kristen Silakan, kalau Bang Andi. ada yang mau naik, typing aja ya teman-teman Kristen, typing aja. Kalau mau naik typing aja. Saya Kristen Bang gitu biar Disembelih kami naik. itu Ismail atau Ishak? Apa? Yang disembelih itu Ismail atau Ishak? Yang disembelih domba, Pak. Enggak ada manusia disembelih. Sebelum jadi domba, manusia dibawa. Kan Anda bertanya disembelih Ismail atau Ishak, enggak ada manusia disembelih, yang disembelih domba. Oke, saya ulangi ya. Saya guru bahasa Indonesia loh ini. Yang dibawa ke gunung itu Ismail atau Ishak? Apa? Mau nyari hidayah ini, Bang. Mau nyari hidayah. Enggak usah sok-sok Boleh hidayah, nggak? ada, Nggak enggak bebas. usah. Ya silakan. Ismail atau Ishak? Enggak ada yang disembelih itu domba. Kan pertanyaan Anda yang disembelih Ishak atau Ismail? Enggak, dua-duanya enggak, yang disembelih domba. Bener enggak jawaban gue, teman-teman? Jawabannya Tepat Bang, sekali benar. perkataanmu. Oke. Sebelum Tepat dirubah sekali jadi domba kan perkataanmu, dibawa ke Guru. gunung. Betul katamu itu, Guru. Betul katamu itu, Guru, sebab aku guru dan Tuhan. Gimana, Bang? Pertanyaannya lagi. Jadi Bang, di mana itu jalan terang itu sebenarnya? Jalan terang itu, Bang, di kota. Kalau di hutan gelap, Bang. Ya, ada lampu penerang kalau malam. Hai guru. Ikan jalan terang. Saya bahasa Indonesia loh Jalan terang saya ini. apa, Bang, ya? Yang Salah nggak kalau saya bilang jarang terang yang itu di religius kota? ya? Ntar dulu, Bang. Benar itu, benar yang kamu bilang, Ya benar. benar, ya udah. Nah, Ya, gimana? yang religius, Bang. Oh, yang Maksudnya religius. yang rohani ya, Bang, ya. Oh, yang rohani gimana? Nah, mau mencari jalan terang. Kalau mau mencari jalan terang, tinggalkan kegelapan. Artinya apa? Kalau para nabi itu sudah menjelaskan hanya ada satu Tuhan, ya ikuti para nabi itu. Siapapun nabi yang menyampaikan, yaitu jalan terang. Tadinya jalan jahiliyah, jalan kegelapan. Banyak orang menyembah berhala. Nah, datang nabi, satu Tuhan loh itu. Nah, itu dari kegelapan menjadi terang benderang. Itu secara rohani, Bang. Jadi semua nabi itu muslim itu, Bang. Semua nabi muslim berserah diri kepada Tuhannya. Terus kenapa Yesus dibilang Tuhan? Ya karena orang yang mengatakan dia Tuhan, Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan. Betul. Itu yang saya lihat, Bang, di Alkitab ya. Iya, Tidak ada dibilang aku Tuhan gitu kan. nggak ada, Sembah aku gitu kan. nggak ada, Bang. Jadi kadang memang agak bimbang, Bang. Jadi agak bimbang kan. Ya udah, Abang ikut saya aja. KTP-nya mana? Maaf ya, Bang, bercanda, Bang. Lanjut Tanya lagi, Bang. lanjut. Terus, Bang. Jadi Yesus itu kan jelas dia kan makhluk. Cuman memang Yesus ini datangnya di muka bumi ini spesial dia. Dia tidak mempunyai ayah biologis. Bukankah di dalam Bible Anda juga sendiri? Bapa di surga memerintahkan Gabriel pergi sebuah kota menemui Maria. Setelah ketemu, Gabriel berkata, "Salam wahai Maria, siapakah gerangan engkau?" "Saya Gabriel." "Apa gerangan?" "Kamu nanti akan mengandung," kata Maria. "Bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Saya ini wanita suci, belum pernah disentuh laki-laki lain." Apa yang terjadi? Maria mengandung. Siapa yang membawa kabar? Gabriel. Siapa yang berkehendak? Ya Tuhan. Artinya kehendak Tuhan bisa membuat atau menghendaki wanita mengandung tanpa seorang suami. Itulah Maria. Lahirlah Yesus spesial. Sebagaimana juga Bapa atau Tuhan berkehendak menciptakan Adam dan Hawa tanpa ayah dan tanpa ibu. Kurang lebih begitu kira-kira. Bahasa umumnya bahasa Indonesia. Ini memang Pak Guru ya teman-teman ya. Izin dulu Bang Andi, izin. Bangga.
moderator di bawah, tolong dicek teman-teman Kristen yang mau naik ya, teman-teman moderator ya, izin ya, ada beberapa kawan moderator di bawah, dicekkan dulu teman-teman Kristen yang mau naik ya, teman-teman ya. Yang Kristen kalau mau naik misalkan typing aja di bawah. Ini ada 3 guru nih, ada dosen Kristologi, ada guru bahasa Indonesia, Bang Baal sebagai Guru budaya sebagai dia. tuan. Guru budaya. Guru budaya. Kebudayaan dia. Ini ada Mbak Kay, selamat malam Mbak Kay. Kesia. Halo. Mbak Kesia. Selamat malam. Mbak Kesia Kristen ya? Halo. Wah, turun pula. Tapi Saya kayaknya cuma- memang serius nih Bro Lepi mau bertanya, kayaknya serius dia nih. Lagi bro. Ya, kalau saya percaya itu Tuhan satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, kalau Anda percaya Yesus sebagai apa, Bangku? Saya percaya Yesus itu yang saya pelajari selama ini ya. Ya, Dia itu hanya sebagai utusan. pintar. Tapi Yesus berkata gini ya, Bangku ya. Yesus berkata begini, ini bahasa Indonesia nih. Masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Yesus itu mengajar hanya 3,5 tahun gitu ya, Bangku ya. Ya, Ya, jadi tidak semua diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus itu hanya pokok-pokoknya saja, menyembah satu Tuhan. Itu yang paling pokok diajarkan, memperkenalkan dirinya utusan Tuhan. Tapi hukum-hukumnya belum lengkap, seperti hukum nikah, perdagangan, sosial budaya, bagaimana menyembah Tuhan itu yang sebenarnya gitu ya, belum diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau hanya percaya dia utusan Tuhan dan ada satu Tuhan, apa yang Anda mau lakukan selanjutnya? Kira-kira begitu Bang Lepi. oke. Jadi mau nanya lagi Bang ya. Iya boleh Bang. Abang bilang kan penolong kan. Ah. Penolong itu menurut Abang siapa? Di dalam Al-Quran itu sesudah Nabi Isa alaihissalam datang sesudahku, yaitu Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yesus berkata datang seorang penolong yang lain sesudahku, orang siapakah yang identik orang ini, yang identik dengan pengajaran pada Nabi sebelumnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut kami ya, itu Bang jawabannya Bang. Bukan Roh Kudus Bang. Roh Kudus bukan orang. Di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus. Rohul Kudus sudah ada. Orang Bang, seorang itu ada kata seorang. Di Al-Quran juga ada istilah apa ya? Apa Bang? Yang Maha Kudus gitu Bang kan? Itu sama Nggak itu Bang ada. atau kayak mana? Ya, nggak ada yang nama Kudus. Roh Kudus itu adalah malaikat, penyampai firman, penyampai wahyu. Gabriel. Ya, Jibril, malaikat Jibril kalau di Islam. Gabriel kan orang bule Bang, Gabriel. Coba aja dia. Penyampai itu Bang. Bukan Tuhan dia. Izin Bang Andi, Bang Baal monitor dong, Bang Baal bisa narasumber kan, Bang Baal biar Bisa, saya kan bisa ya. Master. Bang Iya, Lepi ini Pak. tinggal di mana Bang? Bang Lepi tinggal di mana Bang? Ya Bang, Abang di mana? Banjarmasin. Oh Banjarmasin. Anda masih Kristen sekarang? Iya Bang, tapi keluarga Bang ya. Tapi kayaknya Sebenarnya kayaknya- kan manusia ini semua kan takdir Bang ya. iya. Takdir ya. Tapi Kalau kayaknya aku lahir di iman keluarga Kristen. Muslim, mungkin aku Muslim Bang. Iya, tapi kayaknya iman Kristen Anda goyang deh.
sangat goyang bang sebenarnya kalau Itu dia. jujur bang ya. Mm-mm. Karena karena dibilang kitab suci bang ya kan. Yang kita baca, kita telaah secara akademis juga bang kan. Secara logika, secara ilmu akademis, secara teknologi semua, apalagi sudah lancar semua bang, jadi mudah kan mencari-cari. Jadi mulai ya gitulah bang. Jadi makanya Ada nggak aku baru masuk, ada bang, nggak kan. keluarga muslim bang? Keluarga inti ada saudara yang muslim? Apa masih belum ada? Nggak ada bang. Oh, belum ada. Usia berapa sekarang bang? Udah dewasa apa masih remaja? Sekarang 28 bang. Oh masih muda banget lah ya. Beda-beda dikit saya 27 bang. Waktu saya masih kerja. Siapa itu yang ketawa itu? Apa sih maksudnya? Emang bener 27 saya masih kerja, gimana sih? Guru memang di. Tapi terus belajar lah bang. Intinya bang Lepi, bedakan itu antara manusia dan Tuhan. Itu aja udah. Bedakan mana manusia, mana Tuhan. Kalau Iya, Anda udah karena- bisa bedain itu, berarti akal udah berfungsi. Karena kawan-kawan juga banyak bang yang beda agama kan. Jadi saya lihat-lihat kitabnya juga. Saya baca-baca. Memang yang logis itu memang sebenarnya kalau jujur bang ya, muslim ya. Muslim yang logis ya. Ya udah, mudah-mudahan dapat hidayah bangku ini, itu aja sih. Kita nggak maksa loh ya. Islam itu tidak membutuhkan Anda kita. Jadi Islam itu nggak membutuhkan Anda, tapi Anda yang butuh Islam. Tanpa Anda masuk Islam, tanpa siapapun di sini yang mendengarkan tidak memeluk Islam, Islam tidak pernah kekurangan nilainya. Dan nilai Islam itu sempurna. Jadi Islam tidak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam. Betul apa betul? Mau di dunia ini hanya 2 orang yang beragama Islam, Islam tetap sempurna. Tapi buktinya Islam terus berkembang. Ya udah, guru budaya lagi deh yang masuk. Guru bahasa Oke, Indonesia saya siap. dulu. Silakan. Pak Guru budaya monitor. Bang Baal monitor. Monitor. Lanjut Pak Guru budaya. Nah, ini silakan. Bang Lepi ini kan Kristen tuh. Iya, Bang Lepi Kristen. Yang 3 orang ini ada yang Kristen nggak? Bang Haryo, Weldin, sama Fauk, ada yang Kristen dari ketiga kawan yang naik ini? Silakan kalau ada yang Kristen. Ngobrol santai juga sama Bang Baal. Silakan Bang Levi, tanya-tanya lagi silakan sama Bang Baal. Kenapa saya bilang Bang Baal guru budaya ini? Kenapa? Jadi guru budaya itu selalu dalam kesimpulannya itu katanya gampang kok. Guru budaya itu selalu gampang gitu loh. Jangan dipersulit. Pertama dia pernah menyelidiki bagaimana suku-suku Lewi. Nah itu budaya itu. Jadi sejarah-sejarah suku Lewi, peradaban manusia gitu ya. Dia mempelajari bagaimana perkembangan manusia itu mulai dari bayi sampai dewasa gitu loh. Nah itulah. Jadi guru budaya ini benar-benar menguasai bidangnya masing-masing gitu. Tahu abang Itu silakan. Lewi, ya? Ya, ini guru budaya ini. Bukan suku Lewi dia, tapi dia meneliti suku Lewi dia. Karena dia Iya, dulu dari itu situ saya bang sebenarnya. ya. Tapi gini Bang Handi, Bang Lepi sebentar izin ya. Bang Handi kan kenapa saya kan ada pertanyaan nih, banyak DM ke saya, Bom juga DM ke saya, Agatha, Mikana, DM pada saya, dia menanyakan gini katanya, Baal tolong sampaikan ke siapa, Handi Selebes katanya. Dia kalau diskusi ini suka menjebak katanya. Tapi bukan masalahnya itu. Dia bertanya gini, kenapa selalu ada diskusi lintas iman, lintas agama gitu kan? Saya maaf nih ya, saya jawab waktu itu apa salah atau tidak, saya menjawab gini.
kalau saya tanya ke Bang Handi, kenapa Bang Handi suka berdiskusi lintas iman, lintas agama, terutama dengan Kristen? Karena Bang Handi ini adalah warga negara yang baik. Dia ingin mencerdaskan anak bangsa mengikuti sesuai dengan program pemerintah lah ya, ikut mencerdaskan anak bangsa seperti itu, terutama dalam menguasai bahasa Indonesia gitu. Begitu jawaban saya salah atau tidak, Bang? Karena Bang Handi kan seorang pakar bahasa Indonesia ya. Ketika siapa Tuhan, siapa manusia, silakan. Itu jawaban secara umum. Tapi jawaban spesifiknya adalah kenapa saya diskusi lintas agama? Ya karena ada lawan diskusi. Kalau nggak ada berarti saya tidur atau saya kajian. Itu jawaban poinnya. Coba kalau nggak ada Kristen, mana kita diskusi lintas agama kalau nggak ada Kristen naik? Kan begitu. Ya paling ada Ustaz Tata, ada Ustaz lain, kita kajian lintas kajian Islam gitu. Nah, itu jawab bahasa Indonesianya tuh. Oke. Jadi jawabannya pertama karena ada diskusi, makanya jadi diskusi ya. Tetapi kan poinnya gini, setiap diskusi saya melihat Bang Handi ini selalu merujuk ke kaidah bahasa Indonesia yang sederhana gitu kan, kaidah yang dipahami gitu loh. Penekanannya ke bahasa gitu. Contoh, apa bedanya manusia dengan Tuhan, katanya kan gitu. Apa bedanya utusan dengan yang mengutus? Lebih tinggi mana yang mengutus dengan utusan seperti itu? Mungkin yang Kristen bisa ditanggapi itu Bang Handi itu biasanya seperti itu. Silakan. Karena kalau guru bahasa Indonesia itu kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Tapi kebalikan teman-teman sebagian, kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah. Nah, itu kira-kira. Coba tanya Bang Lepi, bagusan mana? Kalau dipermudah apa dipersulit nih? Bang Lepi, bagusan dipermudah apa dipersulit? Dipermudah lah bang. Nah itulah Islam, Islam itu sangat mudah dipahami Bang. Tapi kalau Anda mempelajari Trinitas, Anda mengalami kesulitan sepanjang masa. Buktinya pendeta tadi itu kesulitan kan? Kesulitan itu menjelaskan Trinitas, kesulitan dia Bang. Coba kalau ke Islam, nah dipermudah itu. Iya Pak Guru, iya. Ya, saya izin sapa dulu ya, ada Bang Makrani Ritonga sama Bang Yayan. Kristen atau Muslim agamanya, teman-teman? Lai Ritonga monitor. Halo, Bang Yayan sama Lai Ritonga. Kristen atau Muslim, Abang? Oke, nggak jawab ya. Kita izin turunkan. Karena nggak menjawab, silakan yang teman-teman Kristen di bawah yang mau naik, kirim permintaan aja, nggak apa-apa. Silakan. Silakan Bang Levi, mungkin ada yang mau ditanyain sama Pak Guru Seni dan Budaya, silakan. Ayo, silakan Bang Levi, nggak usah malu-malu. Yang Kristen kalau mau naik silakan ya, teman-teman Kristen. Moderator di bawah kalau ada, bantu dinaikkan teman-teman Kristen. Silakan. Syukron Bang Jack. Tapi gini ya, tadi mungkin ada ini ya, Bang Levi. Atau Bang Piscok mau bicara dulu, silakan Bang Piscok. Bang Piscok ini Kristen atau Muslim Bang agamanya? Halo. Bang Piscok. Oke, lanjut silakan. Lanjut Bang. Tadi ada yang bagus, cuman pertanyaannya mungkin perlu, makanya Bang Handi ini seorang pakar bahasa Indonesia ya. Ketika ditanya siapa yang disembelih di situ, Ismail atau Ishak, ya kan pertanyaannya. Bang Handi bagus jawabannya. Bukan dua-duanya gitu kan, mereka tidak disembelih kan, betul. Tetapi kalau melihat data tadi itu betul, pertanyaannya yang perlu diperbaiki gitu lah. Nah, cuman pada saat itu ketika Abraham dicobai oleh Tuhannya untuk mengorbankan ke siapakah Abraham, Ishak atau Ismail, boleh dicatat ya, kisi-kisinya aja dulu saya kasih tahu ya teman Bang Lepi. Bang Lepi boleh dicatat Bang Lepi. Izin ya Gurunda ini Bang Handi. Oke, jadi kisi-kisinya ya. Anda baca kejadian 21 nomor 14, dicatat ya Bang ya. Kejadian 21 nomor 21, ini kan berurutan nih. Kejadian 21 nomor 33. Nah, itu posisinya bahwa di sana di Kejadian 21 nomor 3 Kejadian 21 nomor 14, Hagar dan Ismail posisinya di mana ini? Berseba gitu kan.
Kejadian 21-21 juga, betul. Kejadian 21 itu, kejadian 21 nomor 21-nya itu melewati Paran. Ya kan? Kemudian Hagar dengan Ismail itu tinggal di Berseba bersama Abraham. Jadi endingnya Abraham, Ismail dengan Hagar itu tinggal di Berseba. Lalu pertanyaannya, di mana Ishak pada saat itu dengan Sarah? Sarah ini Anda baca di Kejadian 23 nomor 2. Jadi di Kejadian 23 nomor 2 itu Sarah bersama Ishak sampai matinya Sarah ini posisi di Hebron. Kan gitu ya. Posisinya di Hebron. Jadi Ismail, Abraham dengan Hagar di Berseba. Sarah dengan ibunya, dengan anaknya Ishak itu di Hebron. Nah, lari sekarang. Dua posisi ini dua tempat yang berbeda. Nah, kita baca di Kejadian 22 ini ya. Kejadian 2 ini adalah proses ketika Abraham dicobai ketika untuk mau mengorbankan anaknya. Ya, walaupun nanti akhirnya adalah hewan, domba, seperti itu ya. Kejadian 22, Ishak di sana yang dikatakan dikorbankan, ditulisnya Ishak. Yang tertulis Ishak. Nah, kalau Ishak yang dikorbankan, ya kan, seharusnya logika yang benar sesuai data yang saya sebutkan, Sarah ini posisinya di Hebron. Kalau Ishak yang dikorbankan, seharusnya Abraham, karena tidak ada jadi dikorbankan ya, seharusnya dia jadi utuh. Nah, seharusnya Ishak ini dikembalikan oleh Abraham ke mana? Ke Hebron, ke ibunya. Bang Levi ya. Seharusnya Ishak itu kalau yang dikorbankan, Abraham mengembalikan ke Sarah yang posisinya di Hebron. Tetapi apa yang terjadi di endingnya, ini kan masih ayat 22. Di ayat 19, tadi ayat 22 ketika ini Ishak katanya yang dikorbankan. Tetapi di ayat 19, ending terakhir, ternyata Abraham kembali ke Berseba. Loh, kok ke Berseba? Berseba ini tempat Ismail, Hagar, dan Abraham sendiri. Abraham kan di Berseba itu, sampai di sana itu, ya, di Berseba. Nah, inilah saya bilang, kenapa dikatakan di dalam kitab Anda bahwa pena-pena palsu telah merubah Taurat. Ini bukan dari Al-Quran ya, mereka di Al-Quran sudah jelas seperti itu. Nah, di Bible juga dikatakan pena-pena palsu telah merubah gitu kan, seperti itu. Di Yeremia 8 ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Makanya bahwa ketika dikorbankan ini adalah Ishak ini menurut literasi yang ini saya baca ini kok tidak benar. Ini ada kebohongan. Seharusnya kalau Ishak yang betul dikorbankan, seharusnya Ishak ini karena tidak jadi dikorbankan karena diganti kami, dia harusnya dikembalikan kepada Sarah. Di mana? Di Hebron. Tetapi kenapa kok endingnya masih ini satu perikop itu kok dia kembali setelah pengorbanan itu. Lalu Abraham menanam sebatang pohon temesket di Berseba dan memanggil sama Tuhan Allah yang kekal. Jadi di sini dikatakan Kejadian 22 nomor 19, Ibrahim kembali ke Berseba. Jadi kalau menurut data ini endingnya itu adalah seharusnya Ismail bukan Ishak, walaupun ditulis Ishak, tapi dari cerita itu tidak sinkron lah. Demikian Bang Lepi, silakan. Oke, berarti Ismail belum. Tidak berani mengatakan Ismail ya, karena di sini yang ditulis Ishak di Kejadian 2 Kejadian 22 nomor 12. Tetapi saya membaca dari narasi-narasi ini seharusnya Ismail gitu. Tapi saya tidak berani mengatakan karena memang tidak ditulis Ismail. Tapi saya bilang tapi di situ kesimpulannya Mbak izin. Di situ ya, itu ada kata pamungkasnya di situ yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Termasuk yang memiliki kitab ini, itu di situ. Ambillah anakmu, anak tunggal Abraham. Anak tunggal Abraham siapakah itu? Ini nggak bisa dijawab kecuali ke Ismail. Itu sebenarnya yang buat dulu.
Siapa anak tunggal Abraham waktu itu menurut Lewi? Di situ yang jadi pertanyaan tanda besar bang sebenarnya, karena di Al-Quran juga nggak ada Ismail bang kan? Iya bang, salah atau enggak? Di Al-Quran Ismail, Nabi Ismail. Ismail nggak ada disebutkan Ismail bang kan di Al-Quran juga. Nabi Abraham bermimpi dia masih punya anak namanya Ismail. Yang jelas di situ anak tunggal adalah Ismail, karena Ishak itu anak kedua, Iya. gitu ya. Dan itu intinya Bang Baal, anak tunggal, itu aja. Lanjut. Kalau berbicara anak tunggal itu tidak ada anak dua, ya kan? Ya, berarti tunggal, ya kan, satu istilahnya. Ya, beda dengan anak sulung. Kalau anak sulung ini berarti anak pertama, dia anaknya bisa 2, 3, 4. Kalau tunggal ini berarti cuma satu gitu kan, betul ya, paham ya? Kalau tunggal ini cuma satu. Kalau sulung itu belum tentu satu, bisa 2, 3, 4, tetapi dia yang paling sulung, paling besar. Nah, ketika berbicara anak tunggal, berarti berbicara tentang Ismail. Karena Ismail anak Abraham kan, cuman dari Sarah, dari Hagar. Nah, kemudian anak keduanya adalah Ishak, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan narasi seperti itulah. Tetapi di dalam Islam ini tidak berbicara tentang siapa sih sebenarnya yang di sini yang perlu di ini. Tapi di dalam Islam memang ditujukan ini kepada Ismail ya. Tetapi poinnya yang di dalam di sini nih apa gitu ya, hikmah atau ibrah yang mau diambil dari sini, yaitu tentang ketaatan Abraham kepada Tuhannya gitu. Ketika dia diuji oleh Tuhannya, apakah kamu benar-benar mencintai aku? Dicobailah seperti itu. Itu hanya ujian aja, karena Tuhan tidak mungkin mengorbankan anaknya gitu kan, makanya digantikan oleh kambing. Jadi hikmahnya di sini bagaimana kita ketaatan kepada Tuhan itu yang benar-benar taat gitu. Apapun kita berani berkorban demi Tuhan. Itu aja mungkin dari sisi Islamnya. Silakan. Kalau di Islam tadi Al-Quran ada Bang, Asy-Syaffat ayat 99 sampai 107. Di situ menyebut Ismail. Ada Bang, Lewi. Itu kan sebenarnya itu Bang Levi itu hanya alat uji. Apakah benar-benar ini Nabi Ibrahim atau menurut Anda Abraham ini benar-benar beriman kepada Allah atas ujian yang diberikan ini? Abraham benar-benar ini perintah Allah, saya harus melaksanakannya. Gitu loh. Itu ketaatan seorang nabi. Apapun perintah dari Allah itu. Karena ketaatannya lulus ujian, ya diganti menjadi domba. Gitu abangku, berarti. Ya bang, oke bang. Mau nanya lagi bang yang lain boleh ya? Mangga. Kalau di Kristen kan yang disalib Yesus bang kan. Kalau di Islam tidak disebutkan namanya. Itu kayak mana bang penjelasannya? Bang Bal mau menjelaskan apa? Ini 115. Lah, Bang Andi lah. Saya nanti kualat nanti. Lanjut Andi. Ya memang di Al-Quran itu yang disalib yang diserupakan. Jadi tidak menyebutkan nama. Kalau sampai Al-Quran menyebutkan nama, itu berarti menjas begitu. Tapi ciri-ciri orang yang disalib itu pasti orang yang tidak dapat berkah. Pasti memang dialah berhak mendapat hukuman. Intinya di sini, sebagai seorang Muslim kita nggak membahas siapa itu yang diserupakan. Tapi iman Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan, diangkat ke sisi Allah. Tapi kalau mau kajian akademik bisa kita gali mendalam siapakah itu. Tapi itu bukan poin kita sebagai seorang Muslim ya. Jadi kita nggak mau mempersulit keadaan, kita permudah. Intinya adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Karena dia seorang Nabi, dia diselamatkan oleh yang mengutus dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada di langit kedua. Bahkan Itu intinya, Bang Bang. Andi, bahkan di Bible teman-teman Kristen pun Yesus itu enggak mati terbunuh dia, apalagi tersalib. Enggak. Bible Kristen sendiri loh. Itu mungkin Pak dosen budaya bisa menjelaskan tuh, Pak guru budaya. Silakan Pak guru budaya. Di Ibrani 5 nomor 7 kok jelas. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Tuh, satu data aja udah. Lanjut. Ini guru seni budaya silakan.
Silakan Pak Guru. Kenapa lebih banyak diam Pak Guru ini? Pak Guru monitor. Bukan diam, saya ini kan ada Bang Andi nih rasanya grogi juga. Berarti dia kualat, masalahnya nanti DM ke saya gitu kan. Woi, kenapa katanya menjelaskan salah gitu kan. Lanjut aja Bang Bal. Nah, jadi gini, di dalam Islam ini kan bercerita tentang kisah-kisah yang lalu gitu kan. Sebenarnya bukan siapa yang disalib kalau di dalam Islam ini. Dia bercerita tentang bagaimana hujatan-hujatan kepada Yesus ini dihujat oleh orang-orang pada saat itu. Dikatakan Yesus terkutuk, Yesus disalib, dihinakan gitu kan. Nah begitu. Nah ada yang mengatakan demikian kan. Nah seperti ya kalau kita baca data-datanya memang demikian ya di dalam Bible gitu kan. Kemudian dari sisi lain orang Yahudi mengatakan mereka sampai sekarang tidak mengakui Yesus disalib. Ya kan, tetapi mereka bilang membunuh, dirajam dia bilang, dibunuh. Itu kalau bicara kitab-kitab Yahudi gitu kan, bahwa Yesus ini seorang pengkhianat, seorang yang sesat, dia bilang, makanya dibunuh, dirajam. Karena hukum penyaliban ini bukan hukum Yahudi, ingat ya. Makanya kalau Kristen mau percaya kepada penyaliban sebagai penebus dosa, loh kok bisa? Padahal itu adalah hukum orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani. Penyaliban itu Romawi. Tidak mungkin Tuhan menghukum dengan hukum orang Romawi. Tuhan punya hukum sendiri. Nah, hukum orang Yahudi, hukum Musa adalah dengan rajam. Seharusnya Kristen kalau berbicara tentang hukum, mau dilarikan ke penebusan dosa, seharusnya harus percaya dengan Yahudi bahwa dia tidak disalib, gitu kan? Tetapi dibunuh, dirajam. Kalau menggunakan metode penyaliban, wah, Kristen kok sekarang mengikuti hukum Yunani. Nah, hal-hal demikian inilah yang sedang dibantah oleh Tuhan, oleh Al-Quran. Bahwa mereka ya tidak membunuhnya dan tidak juga disalib. Bahwa Isa alaihissalam ini adalah manusia yang mulia, yang disucikan oleh Tuhan, utusan Tuhan yang berikan berbagai macam mujizat yang luar biasa karena dia utusan Tuhan, dia diselamatkan begitu. Jadi di sana mengatakan sedang membantah bahwa Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam ini adalah orang yang mulia. Bukan seperti itu, tidak dibunuh dia. Terus datang lagi orang-orang Kristen mengatakan, oh dia disalib. Oh tidak juga, dia orang mulia, dimuliakan oleh Tuhan. Ini sedang membantah fitnah-fitnah seperti itu aja. Apakah ada proses penyaliban pada saat itu? Ya, karena di Al-Quran juga mengiyakan bahwa ada penyaliban di sana. Tetapi yang disalib ini bukan Isa alaihissalam. Ritual atau proses penyaliban itu memang terjadi, tetapi yang disalib, makanya itu dikatakan yang disalib itu yang diserupakan. Demikian, Bang. Yang jadi dasar teman-teman Kristen, bagaimana mungkin manusia yang dilindungin sama Tuhannya itu bisa gampang kali dibuat kayak gitu? Coba direnungkan. Manusia yang dilindungin sama Tuhannya, bahkan kakinya itu tidak dijaga oleh malaikat supaya tidak kena batu. Kakinya aja loh dijaga. Kayak mana ceritanya manusia yang dilindungi Tuhan bisa metong? Kan gitu logikanya. Kalau kau berbicara logika kayak gitu, nanti dibalikkan pertanyaan yang sama, kau nggak bisa jawab. Apapun. Bagaimana nabimu ditujuh malaikat bisa kena racun? Coba. Silakan Bang. Bagaimana nabimu yang dijaga malaikat bisa diracun orang-orang Yahudi? Pak Guru budaya mau masuk? Sebenarnya Bang Andi gitu ya. Kalau bicara racun, ya memang Nabi Muhammad pada saat itu diracun oleh wanita Yahudi. Itu kan racun yang jahat gitu. Racunnya racun luar biasa karena dia sedang menguji tentang, kalau dia nabi, dia bilang dia tidak akan mati, kan begitu ceritanya. Kalau Anda paham ceritanya. Keyakinan Islam, bukankah Nabi dijaga 7 malaikat? Nah, sabar dulu Bang. Tetapi apakah Nabi Muhammad mencicipi memakan racun itu? Tidak. Tidak. Anda baca ya. Kalau Sabar dulu Bang. Kenapa bisa kena racun dia? Baca dulu. Diskusi itu. Sabar dulu. Makanya kalau Anda baca ini, Anda harus lampirkan. Di sana itu Nabi Muhammad hanya mencicipi aja, karena
pada saat itu dagingnya itu bisa berbicara dengan mujizat Tuhan, itu bisa bicara, dia ngasih tahu seperti itu. Jadi tidak sempat dia makan. Buktinya apa? Sahabat-sahabatnya pada saat itu yang memakan karena tidak tahu, yang memakan itu dia mati. Ya kan? Nabi Muhammad ketika sampai perang Khabar itu, dia 4 tahun, dia tidak mati. Dia masih bisa berperang, bisa berdakwah dan lain-lain. Tetapi, sabar dulu Bang. Tetapi kalau berbicara tentang racun, itu adalah Yesus yang diracun. Dan hari itu juga ketika Yesus diracun, maka, maaf ya, metong seperti itu. Nah, ini proses yang, ini fakta ya, teman-teman, kita sebenarnya tidak sedang membahas itu sih. Ketika Nabi Muhammad yang katanya diracun pada saat itu, betul Nabi Muhammad pada saat itu diracun, tetapi Nabi Muhammad tidak sampai memakannya ya. Tetapi kalau bicara tentang racun, Nabi Muhammad masih 4 tahun, saya ulang lagi, 4 tahun masih dia berdakwah, bahkan berdakwah sampai diserang, sampai di mana berperang dan lain-lain. Pasti aktivitas sehat, bugar. Nah, ketika Yesus ini yang dikatakan Tuhan, dia punya Roh Kudus, punya segala mujizat, ketika diberi racun, hari itu juga mati. Tuhan hari itu juga mati, diracun loh. Ini bukan kata saya ya, kata Bible. Karena saya kalau di dalam Islam tidak percaya bahwa Isa alaihissalam ini akan mati diracun. Ini data. Tolong jelaskan ke saya. Kalau Yesus Tuhan. Islam dulu, tenang. Kita berbicara Islam dulu. Iya, oke. Tolong jelaskan. Nggak apa-apa, tadi saya sudah jelaskan. Tolong jelaskan ke saya. Saya bertanya, jangan gitu, udah jelaskan. Kenapa sih? Kenapa ini mulai panik? Kenapa ketakutan kalau ditanya? Dia balik takut. Jadi sabar dulu. Ketakutan kalau. Jadi saya udah jelaskan. Bukankah Islam meyakini bahwa Muhammad dijaga oleh para malaikat? Betul, sudah. Kenapa bisa kebobolan dia sampai mencicipi racun itu? Tidak mati kan? Bagaimana? Karena dijaga akhirnya tidak mati kan? Tidak mati. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa yang Yesus diklaim adalah Tuhan ketika makan racun atau minum racun ini langsung mati? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan ini dia takut ya? Jimmy ini kalau orang ngomong dia nggak mau dengerin, pokoknya ngomong aja dia gitu loh. Dengarkan dulu orang ngomong, habis itu baru kau ngomong. Kau ini nggak mau mendengarkan orang. Bagaimana malaikat yang menjaga? Begini caranya nih, kalau nggak bisa mendengar gini nih, haci. Nah, lu dibawa mendengarkan. Kalau Bang Baal ngomong dengerin dulu, habis itu baru lu tanggapi. Ini enggak gitu loh, nggak nyambung lah. Dia yang ngomong juga bareng-bareng gitu loh. Lu nggak mau dibahas yang tentang Yesus diracun. Kan lucu. Kita menjawab ya cerita sejarah Nabi Muhammad diracun oleh wanita Yahudi itu kan dengan racun yang ganas gitu kan, sahabat-sahabatnya sampai meninggal. Nabi Muhammad tidak, karena memang dilindungi kan. Kembali kepada bicara racun, Yesus ini minum racun langsung hari itu juga mati loh.